Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita kembali membicarakan tentang riwayat hidup atau perjalanan hidup seorang tokoh datuk terkenal di Kalimantan Selatan, yaitu yang fokus kita kali ini tentang cerita Datu Haji Dullah Abdullah Amuntai. Langsung saja teman-teman ya. Pada abad ke-18 ketika marak-maraknya perjuangan rakyat melawan penjajah Belanda di seluruh Indonesia, termasuk juga di Amuntai yaitu Kalimantan Selatan, dan di antara pejuang itu tersebutlah nama Haji Abdullah dengan panggilan Haji Dullah, tinggal di desa Sungai Malang. Nah ini saya pun ya, tempat bekerja saya tempatnya di Sungai Malang. Beliau sangat gigih dalam memimpin perjuangan meskipun hanya dengan menggunakan senjata yang sederhana seperti parang, mandau, dan tombak. Beliau dan anak buahnya sering melakukan penjegatan dan serangan mendadak terhadap patroli tentara Belanda yang melewati jalan Amuntai dan Alabiu. Jadi Sungai Malang itu ya mungkin termasuk rute jalan menuju Alabiu. Jadi ketika pasukan Belanda itu patroli ya, otomatis melintasi jalan itu teman-teman. Nah akibatnya pasukan Belanda meskipun persenjataannya lengkap ketika monitoring itu sering kerepotan dalam menghadapi pasukan Haji Dullah, sehingga beliau dan anak buahnya dimasukkan ke dalam agenda Belanda sebagai musuh utama yang harus dihancurkan, karena cukup mengancam gitu pasukan daripada Haji Abdullah ini. Sebagai pemimpin perjuangan rakyat Sungai Malang, beliau dan anak buahnya telah membekali diri dengan beberapa ilmu kanuragan dan kesaktian, di antara lain yaitu bisa menghilang. Ilmu ini beliau peroleh dari kitab leluhur wali-wali tanah Banjar. Menurut guru beliau, amalan yang harus diamalkan menurut yang tertera di dalam kitab yang diberikan oleh salah satu seorang guru, yaitu salah satunya apabila ingin menggaib ya, orangnya ada tapi menggaib, tidak tampak atau bisa menghilang dari pandangan dunia nyata ini, yaitu hendaklah mengamalkan Asma Allah ya Latif. Ini salah satu Asmaul Husna, dengan membacanya sebanyak 16.641 kali di tempat yang sunyi dan menghadap kiblat dalam keadaan berwudu. Dan setiap selesai membaca ya Latif 129 kali, lalu sambunglah dengan membaca ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Saya ulang teman-teman ya. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir. Ini ayat Quran teman-teman. Jadi targetnya adalah 16.641 kali dibaca dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Kemudian ketika membaca ya Latif tadi, setiap sampai 129 kali kita baca yang kalimat ayat Quran tadi, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir, yang mana artinya dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Allah dapat melihat segala sesuatu yang kelihatan, dan dia yang maha lembut lagi maha waspada. Yaitu Quran surah Al-An'am ayat 103. Setelah melakukan amalan di atas, apabila ingin menghilang ya, maka bacalah ayat di atas 1 kali, dan apabila ingin menampakkan diri kembali, maka ucapkanlah ya Allah saya ingin tampak kembali, menampakkan diri kembali. Jadi maksudnya diamalkan dulu amalan yang tadi, ketika mau dipakai ilmunya maka bacalah ayat Quran surah Al-An'am ayat 103 kali tadi 1 kali, maka menghilang misalkan gitu ya, Allah kabulkan. Kemudian ketika ingin kembali tampak, ucap lagi ya Allah saya ingin menampakkan diri kembali.
Nah, berkat selalu mengamalkan bacaan di atas, itulah pasukan Belanda merasa kesulitan untuk meringkus pasukan Datu Hajidullah Abdullah ini. Pada bulan September 1860 Masehi, Datu Hajidullah dengan beberapa orang anak buahnya melakukan penyerangan terhadap patroli Belanda di desa Jarang Kuantan. Sayang rencana tersebut telah diketahui oleh pihak Belanda. Maksudnya mereka sudah mengatur rencana, ternyata pihak Belanda juga mengatur rencana untuk memblokade gitu ya. Sehingga dalam penyerangan itu terjadilah perlawanan yang tak seimbang. Maksudnya musuh sudah siaga menahan serangan yang direncanakan oleh pasukan Hajidullah. Dalam pertempuran tersebut Datu Hajidullah terkena peluru di paha beliau dan belum sempat memerintahkan untuk mundur. Pasukan beliau sudah dikepung rapat gitu. Mau kabur ternyata sudah tidak sempat, dari segala penjuru sudah dikunci jalan untuk kabur. Bayangkan ya, membela tanah air ini mati syahid. Nah, namun berkat mengamalkan ilmu para wali tanah Banjar yang saya sebutkan tadi teman-teman ya, dan itu sudah menjadi amalan mereka, jadi amalan itu harus memang terus dilakukan gitu agar berefek gitu, mau terjadi ya. Tiba-tiba pasukan beliau yang sudah diblokade itu lenyap, hilang dari pasukan Belanda, padahal sudah dikepung di tengah-tengah. Tiba-tiba ketika membaca kalimat ayat Quran tadi, Allah kabulkan, hilang dari pandangan para penjajah Belanda. Nah, mereka kebingungan ya, akhirnya mereka kebingungan dan akhirnya kacaulah formasi penjajah Belanda tadi. Dalam situasi yang demikian, dimanfaatkan oleh pasukan Datu Hajidullah untuk meloloskan diri dan membawa Datu Hajidullah yang tertembak sampai ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah ya. Karena dalam pertempuran di desa Jarang Kuantan, pasukan Datu Hajidullah dapat meloloskan diri pada tanggal 15 September 1860 Masehi. Pasukan Belanda datang lagi, maksudnya sudah gagal tadi, kemudian mereka mengatur kembali formasi untuk menyerang langsung ke rumah beliau, yaitu Hajidullah di Sungai Malang, dengan membawa 60 tentara, 3 peleton, maksudnya 3 peleton itu mungkin pimpinannya ya. Nah, yang salah satunya ya itu dipimpin oleh Letnan Pan MD. Sesampai di halaman rumah Datu Hajidullah, anak buah pasukan Pan MD secara berpencar dalam posisi mengepung yang dipusatkan pada 3 buah rumah. Jadi dari setiap penjuru itu ada yang menjaga. Nah, kemudian Letnan Perspik mengepung rumah bagian kanan dan depan, dan Panderwich berkata, mungkin ini nama yang cukup dikenal ya, Panderwich berkata, hari ini kita akan bertempur secara kesatria, kata pimpinan Belanda ini. Tidak ada yang boleh lari atau menghilang. Bila ada yang lari atau menghilang, maka kami akan bumi hanguskan desa Sungai Malang ini. Setelah mendengar ucapan tadi, tidak lama, maksudnya ya memang sudah siap gitu, memang sudah siap berperang, bukannya takut ya. Malah mereka mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Serempaklah 19 pejuang yang memang sudah sejak awal siap mati syahid, mengamuk bagaikan banteng yang sedang marah. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit, dahsyat, dan dentingan senjata. Tabrakan antar pedang itu terdengar nyaring sekali, dan terdengar suara orang kesakitan ya, hiruk pikuk. Dalam pertempuran itu semakin menggebu-gebu, saling tikam menikam, tembak menembak tiada hentinya, dan darah pun mengalir membanjiri halaman rumah Hajidullah. Pertempuran ini berlangsung tidak seimbang ya, sehingga berakhir dengan gugurnya Datullah ya, 23 orang pejuang dan Sri Kandi. Di pihak Belanda 5 orang yang tewas, termasuk itu peletonnya tadi, yaitu Pan MD. Nah, kemudian Datu Hajidullah dimakamkan di desa Jumba
Kecamatan Amuntai Selatan, dengan diiringi duka yang dalam oleh para pejuang dan warga masyarakat setempat. Wah, ini pejuang Allah ini ya. Nanti insya Allah kalau ada rezeki, nanti kita akan coba ziarah insya Allah ke makam Datuk Haji Dullah ini di Jumba, dekat saja teman-teman ya. Jadi selain saya menceritakan tentang riwayat hidup beliau dan perjuangan beliau membela tanah air ya, mengagungkan asma Allah, kita juga akan melihat nanti bagaimana sih makam beliau, di mana dan bagaimana. Insya Allah kalau ada rezekinya nantinya. Ini dulu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat video yang singkat ini buat pendengar dan buat saya. Mudah-mudahan dapat keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.